Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Wa ala alihi wassabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku yang beriman, syukur alhamdulillah channel Khazanah Kehidupan bisa kembali menyapa Anda untuk memberikan informasi seputar agama Islam. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat terus memahami serta mengamalkan ilmu yang telah diperoleh. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Ahmad At-Tabrani Ad-Daruqutni. Mari bersama-sama menjadi manusia yang bermanfaat dengan memberikan kami dukungan berupa subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk mengaktifkan lonceng supaya tetap selalu update dengan konten yang akan kami berikan. Saudaraku yang beriman, selama ini kita mungkin berpendapat orang yang meninggal itu tidak akan merasakan sakit lagi ketika jasadnya dimandikan. Padahal di saat itulah si mayit sedang menjerit kesakitan. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ketika ia tengah menunggu suaminya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke rumah, ia mengucapkan salam dan kemudian berdiri untuk menyambut sang Nabi kecintaan Allah tersebut. Duduklah di tempatmu, tidak usah berdiri wahai Ummul Mukminin. Begitu ucap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kemudian pun turun, duduk bersama Aisyah dan kemudian meletakkan kepalanya di pangkuan istrinya tersebut. Aisyah lantas mencari uban pada jenggot Rasulullah dan menemukan 19 helai rambut yang sudah memutih. Aisyah kemudian berpikir dalam hatinya, sesungguhnya Baginda akan meninggalkan dunia ini sebelum aku, sehingga tetaplah satu umat yang ditinggalkan oleh nabinya. Maka ia pun menangis, sehingga mengalir air matanya jatuh menitis pada wajah Baginda Rasulullah. Rasulullah pun sadar terkena air mata istrinya. Kemudian Rasulullah terbangun dari tidurnya. Wahai Ummul Mukminin, apa yang membuatmu menangis? Tutur Rasulullah. Aisyah kemudian menceritakan apa yang ia rasakan setelah melihat uban-uban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Tahukah kamu kondisi apakah yang paling menyusahkan bagi si mayit? Tanya Rasulullah kepada Aisyah. Tidak ada kondisi yang paling menyusahkan atas diri mayit dari saat keluar dari rumahnya. Anak-anak yang ditinggalkan berada di belakangnya serta menangisinya. Tidak ada kondisi yang lebih berat atas diri mayit saat dia dimasukkan ke dalam liang lahat dan dikubur di bawah tanah. Lalu para kerabat, anak dan istrinya meninggalkan pulang. Setelah itu datanglah malaikat Munkar dan Nakir dalam kuburnya. Jawab Aisyah. Baginda kemudian tersenyum simpul mendengar jawaban istrinya tersebut. Beliau lantas menjelaskan bahwa sesungguhnya saat yang paling berat bagi si mayit adalah ketika datangnya tukang memandikan. Pemandi jenazah biasanya akan melepaskan cincin yang dipakai si mayit, melepaskan pakaiannya, lalu kemudian memandikannya. Di saat itulah roh akan menjerit kuat, di mana suaranya dapat didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Apa yang diserukan oleh roh tersebut, ya Rasulullah? Tanya Aisyah. Hai tukang memandikan, demi Allah aku memohon kepadamu agar engkau mencopot pakaianku dengan pelan-pelan, karena sesungguhnya saat ini aku sedang istirahat dari sakitnya pencabutan nyawa dari malaikat maut. Begitu ungkap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah kemudian semakin penasaran. Lalu apa yang diserukan lagi oleh roh tersebut? Hai tukang memandikan, demi Allah, jangan engkau tuangkan air panas.
Jangan engkau gunakan air panas dan jangan pula air dingin. Sesungguhnya jasadku telah terbakar saat dicabutnya nyawaku, kata Rasulullah. Lalu ketika dimandikan, apalagi yang diserukan oleh roh tersebut? Tanya Aisyah. Dan ketika dimandikan, roh itu berkata, demi Allah, hai tukang memandikan, janganlah engkau pegang diriku terlalu kuat. Sesungguhnya jasadku masih terluka karena keluarnya nyawa dari tubuhku ini. Tutur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah, begitulah gambaran betapa sakitnya si mayit ketika sedang proses dimandikan. Tentu kita sudah tahu bahwa saat pencabutan nyawa itu memang rasanya begitu menyakitkan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun merasakan hal yang sama dan bekasnya pun masih terasa hingga saat dimandikan. Semoga hal ini bisa menjadi pengingat untuk kita semua. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.